Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Alik Syarifah Mudain dengan NIM 2112910. Di sini saya akan simulasi dengan model pembelajaran PBL. Jadi di sini satuan pendidikannya yaitu sekolah dasar, kelas atau semesternya itu kelas 4 dan semester 1. Temanya itu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ke-1, untuk alokasi waktunya itu 5 kali 35 menit dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Salam Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Sehat Bu. Kurang sehat Bu, gara-gara cuaca Bu. Udah makan semuanya anak-anak Ibu? Sudah Bu. Udah Bu. Mufti makannya pakai apa tadi? Tadi Mama masak ngesuk Bu. Masuk. Baiklah, sekarang Ibu bakalan absen dulu nih. Anak-anak Ibu udah siap semuanya untuk belajar hari ini? Diajar Ibu. Oke, kalau gitu Ibu akan cek kehadirannya nih. Nanti ketahuan kalau ada yang nggak hadir, berarti dia nggak siap untuk belajar. Aida Zulfa Arianti. Hadir Bu. Zulfa Nirwana. Saya Bu. Mufti Muharam. Mufti Muharam nggak hadir? Maaf Bu, hadir Bu. Tadi adik saya ganggu Bu. Oke, berarti anak-anak Ibu semuanya hadir ya. Iya Bu. Sekarang Ibu mau berdoa dulu deh. Untuk ketua kelas. Coba kita berdoa dulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita agar diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mufti. Sekarang anak Ibu tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu Bu. Ya, Bu. Belum ada ngeliat buku Bu. Oh, nggak ngeliat buku? Mufti nggak belajar ya semalam ya? Belum Bu. Maaf Bu, Mufti kecapean Bu. Semangat. Kecapean, emang Mufti habis ngapain? Sorenya Mufti habis tanding bola Bu sama teman-teman sampai maghrib Bu. Wah, main ternyata ya anak-anak Ibu. Jadi ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Belum tahu Bu. Belum Bu. Jadi materi kita hari ini itu keberagaman budaya bangsaku. Ada kalau udah Ibu kasih tahu materinya, ada yang tahu nggak tujuan dari pembelajaran kita apa? Mengetahui keberagaman budaya, Bu. Ya, pinter, Ensur. Ada yang lain? Mengetahui kalau kita tuh beragam Bu. Ai, tahu nggak tujuan kita apa? Tidak Bu.
Jadi tujuan kita belajar keberagaman budaya bangsaku itu agar kita tahu, agar anak-anak Ibu tahu nih bahwa di Indonesia tuh banyak sekali keberagaman budayanya. Terus agar juga anak-anak Ibu bisa ngerti saling menghargai di setiap perbedaan, entah itu perbedaan suku bangsa, adat istiadat, atau kebudayaan lainnya. Terus keberagaman budaya juga bisa jadi alasan untuk anak-anak Ibu bisa mewujudkan persatuan bangsa karena ada upaya untuk saling menghargai dan menghormati budaya yang berbeda. Udah paham anak-anak Ibu sampai sini? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Nah. Di sini Ibu ada ini nih, ada satu lagu nih. Ibu, anak-anak Ibu nyanyi ya nanti ya. Siap, Bu. Nyanyi ya semuanya. Siap, Bu. Anak Indonesia, anak Merdeka. Satu nusaku, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bendika tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulau, daratan suku, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Wah, pinter-pinter semua anak Ibu nyanyi ternyata ya. Oke, lanjut ya. Nah, Ibu mau nanya nih dari video lagu yang Ibu tampilin tadi. Mengapa sih di Indonesia itu banyak banget beragam suku bangsanya? Ada yang tahu nggak anak-anak Ibu? Karena Indonesia negara yang banyak pulau, Bu. Saya, Bu, karena Indonesia tuh wilayahnya luas, Bu. Ya, siapa lagi? Ada yang lain? Ya, budayanya, Bu. Ya, pinter semua ya ternyata anak-anak Ibu ya. Makasih semuanya. Nah, ini Ibu punya gambar nih. Coba anak-anak Ibu amatin, itu gambar apa? Ada yang tahu itu gambar apa? Orang menari, Bu. Terus di belakangnya ada kayak Itu Gapura namanya, Bu. Itu Gapura ya, Silva. Itu adanya di Bali. Ya, itu ya, Gapura. Bu. Pinter ternyata Muftia. Tahu dia. Mufti udah pernah ke Bali? Belum, Bu. Maunya sih ya, Bu. Tapi Oke. Pinter-pinter ternyata anak Ibu. Dari gambar ini Ibu mau ada beberapa pertanyaan nih untuk anak-anak Ibu. Coba jawab ya. Dari gambar yang tadi nih, anak-anak Ibu tahu nggak itu dari suku apa? Suku Bali tuh, Bu.
Bali, Bu. Etnis Bali, Bu. Pinter, Silva, pinter, Mukia. Untuk suku-suku anak ibu nih, ada nggak yang dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, atau suku lainnya? Dari suku Minang, Bu. Suku Minang, Bu. Saya Tapi ada Bugis. juga keturunan suku Sundanya, Bu. Saya Bugis, Bu. Minang semua ya. Hah? Mufti Bugis? Iya, Bu. Bugis mana nih? Nah, dulu kata papa nenek itu orang Bugis, Bu. Jadi masih ada keturunan Bugis ya. Iya, Bu. Jadi anak-anak ibu nih kan banyak yang dari suku Minang nih. Ibu mau tahu dong pakaian adat Minang, pakai rumah adat tradisional Minang, sama makanan khasnya itu apa-apa? Anak ibu ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Bajunya itu kalau untuk perempuan suntiang, Bu. Kalau enggak baju doang. Kalau yang cowok mah Bu. Yang cowok namanya Salu, Bu. Ya, benar. Kalau rumah tradisionalnya rumah apa nih? Rumah gadang. Coba anak-anak atau ibu. rumah lonjong, Bu. Kalau makanan tradisionalnya? Kayak kalau ibu nih kan dari suku ibaratkan dari Bengkulu nih. Makanan tradisionalnya tuh ada kayak tempoyak, durian kayak gitu. Nah, kalau di Minang itu ada apa ya makanan khasnya? Rendang, Bu. Dendeng. 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 Ada yang bisa masak rendang di sini? Boleh nggak ibu bisa masakin? Belum dari mama, Bu. Belum bisa sendiri, Bu. Masih nolong mama. Wah, nanti pandai ya anak ibu masak rendang ya. Oke, kita lanjut ya. Keberagaman budaya bangsa. Jadi di sini Ibu mau jelasin nih keberagaman budaya bangsa Indonesia. Jadi kondisi bangsa Indonesia yang multikultur tentu diisi dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan berbagai agama. Maka dari itu, semboyan negara Indonesia itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Saya tahu, Bu. Aida tahu? Tahu. Coba Aida jelasin ke Mufti. Satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Bu. Ya, pinter. Jadi semboyan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk mengingatkan kita bahwa semangat persatuan dalam perbedaan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah Indonesia. Maka dari itu anak-anak ibu harus senantiasa menjadikan keanekaragaman sebagai sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia juga banyak nih negara Indonesia juga memiliki sangat banyak gitu keberagamannya, karena Indonesia ini memiliki kepulauan yang sangat luas. Indonesia juga memiliki keragaman budaya, keberagaman ras, keberagaman suku bangsa, keberagaman kepercayaan, agama, dan bahasa. Kayak bahasa di Minang kan itu beda dari bahasa di Bengkulu, bahasa Jawa. Untuk agamanya juga kita dalam satu kepulauan itu mungkin ada sekitar 3 atau lebih dari itu. Ada yang bisa menyebutkan agama kita atau kepercayaan kita itu ada apa aja, anak-anak ibu? Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, Hindu, ada Konghucu. Kalau di suku Bali ada yang tahu nggak itu agamanya apa? Kalau nggak salah Ibu dengar-dengar ada dua Hindu atau ada, Bu.
Ada apa tadi Silva? Hindu, Bu. Kalau enggak Satu lagi? Buddha. Ya, pinter. Jadi di agama di suku Bali itu ada dua kepercayaan ya anak-anak. Yang pertama itu ada kepercayaan Hindu dan kepercayaan Buddha. Keberagaman budaya tersebut juga dapat kita bermacam-macam gitu kan. Ada yang seperti rumah adat, perbedaannya di rumah adat, perbedaan upacara adat. Kalau di suku Minang ada yang upacara adatnya? Ada yang tahu? Anak-anak Ada, ibu? Bu. Ada, Bu. Upacara adat apa tuh? Coba Barale, boleh Bu. Hindu, jelasin Bu. nggak? Ada buku banyak. Ada Ada barale, Bu. Ada menagakala, Bu. Kalau tarian tradisional khas Minang itu ada yang tahu anak-anak ibu? Tari piring, Bu. Tari persambahan. Ya pinter. Gelombang. Apa tadi Ai? Ada tari piring, ada tari kilo 9, ada tari payung. Banyak, Bu. Oh banyak ternyata ya. Aduh, ibu bukan orang Minang jadi ibu nggak tahu ini. GPP. Kalau alat musik nih, alat musik tradisional khas Minang ada yang tahu nggak anak-anak ibu? Boleh, Alung, Bu. kantong. Tetap, Bu. Ya pinter semua ya ternyata anak-anak ibu. Lebih tahu daerah Minang ternyata dari gurunya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu ada sebuah cerita nih. Ada yang mau baca ceritanya? Atau Saya, Ibu Bu. tunjuk aja nih? Saya, Bu. Oke, Ai. Coba Aida baca. Ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Udah, Bu. Oke, makasih Ai. Ya, Bu. Untuk yang paragraf berikutnya nih, coba Silva. Ya, Bu. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan yang mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Silva. Yang ketiga, coba Ibu mau dengar suara dari Mufti. Saya, Bu. Oke, ensur aja deh. Mufti nanti terakhir. Itu ada ensur, Bu. Kenapa Mufti terus, Bu? Baik, Bu. Ini yang paragraf kedua, Bu. Paragraf ketiga, ensur. Berarti yang pertama ini, Bu. Yang budaya Bali, Bu. Ya. Baik, Bu. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Lanjut, Bu. Lanjut sampai itu ya, sampai budaya. Baik, Bu. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan tari dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ensur. Sama-sama, Ibu.
Untuk paragraf terakhir nih, siapa yang mau baca? Apa yang mau Ibu tunjuk aja? Sini deh Bu, biar Mufti aja yang baca. Oke, silahkan Mufti. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dilihat. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam dan kaya dan mengagumkan. Baik, terima kasih Mufti. Jadi setelah anak-anak Ibu baca nih, baca cerita tadi, jadi anak-anak Ibu tahu dong kalau Indonesia tuh banyak sekali keberagaman budayanya. Lanjut. Setelah anak-anak Ibu baca nih tadi, cerita pawai budaya tadi, coba anak-anak Ibu mau nanya nih, kalau anak-anak Ibu punya teman nih, sukunya berbeda, terus agama kepercayaannya berbeda, itu anak-anak Ibu bersikapnya seperti apa? Atau dimusuhin, atau dijauhin, atau dibully, atau gimana gitu kan? Ada yang bisa jawab? Harus saling toleransi, Bu, saling menghargai, tidak boleh menghina. Ya gitulah, Bu. Ya, pinter Silva. Ada yang lain? Nggak ada ya. Berarti anak-anak Ibu semua jawabannya sama ya. Jadi untuk teman yang berbeda itu kita nggak boleh ngejauhinnya, nggak boleh ngebulinya, nggak boleh, tapi kita harus bertoleransi, kita harus menghargai mereka, kita harus saling kita berteman sama mereka, kita rangkul mereka. Jadi anak-anak Ibu kalau punya teman yang berbeda sukunya ataupun agamanya itu jangan dijauhin ya anak-anak. Siap Bu, Iya, siap. Bu. Ya, Bu. Lanjut. Kalau mereka menjauhi kita gimana, Bu? Kalau mereka yang menjauhi kita itu sebabnya karena suku atau karena ke agama nih. Kalau misalnya karena agama dia ngejauhin kita, berarti mereka itu hilang dong rasa toleransi mereka, rasa menghargai mereka, atau enggak ada juga mungkin mereka minder karena teman-teman kita kebanyakan agamanya sama dan sedangkan mereka sendiri di sana gitu kan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita ngejauhin mereka. Jadi, kalaupun mereka ngejauhin kita, nggak apa-apa. Ajak aja temenan lagi. Bisa dimengerti, Ensur? Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu punya satu video pembelajaran nih. Tolong anak-anak Ibu simak ya. Nah, Mohon maaf, Bu. Videonya belum ada, Bu.
Udah kelihatan belum itu videonya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kita simak dulu video pembelajarannya ya. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini nih ada yang spesial buat kalian semua, kebersamaan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ya ke materinya. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulaunya itu sangat banyak adik-adik. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berita yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut seta talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang nama, dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat. Oke, tadi anak-anak Ibu udah memperhatikan videonya kan? Jadi anak-anak Ibu lebih tahu dong kalau keberagaman Indonesia itu banyak sekali. Nah, kalau keberagaman di Indonesia itu banyak, berarti alat musik khas dari suku-suku di Indonesia itu banyak juga dong. Coba anak-anak Ibu amatin dulu. Ada di video di gambar ini ada berapa alat musiknya? Ada 5, Bu. Iya, pinter. Ada yang tahu itu alat musik apa-apa aja? Ada angklung, saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa juga, Bu. Oke, pinter. Oke, ini ada video
Nah, tadi anak-anak Ibu udah menyebutkan nih alat-alat musik. Jadi sekarang Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak cara memainkan alat musik suling agar menghasilkan bunyi itu gimana? Ditiup, Bu. Ya, pintar. Jadi alat musik suling itu menghasilkan bunyi dengan cara ditiup ya anak-anak. Nah, dari cerita yang tadi anak-anak Ibu pasti udah nyimak semua dong dan tahu juga kan ceritanya bagaimana. Jadi ada pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab nomor 1? Atau mau Ibu tunjuk aja orangnya? Di mana? Aduh. Bentar, Bu. Saya lupa, Bu. Ini berkelompok apa pribadi, Bu? Ini satu orang satu ya anak-anak. Nanti kita bakalan ada diskusi kelompok nantinya. Saya jawab nomor 1 aja, Bu. Oke, silakan Saya Mufti. Tadi di Babakan Bali, Bu, yang bawah itu, Bu. Oke, ya pintar Mufti. Makasih Mufti. Yang kedua ada yang bisa jawab? Saya bisa jawab nomor 2, Bu. Oke, silahkan Silva. Jadi suku yang paling terdepan saat pawai itu suku Maluku, Bu. Ya, pintar. Untuk yang pertanyaan ketiga, ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, oke Dio. Pawai budaya diiringi dengan alat musik tifa, Bu. Ya, pintar. Kasih Dio. Yang keempat ada yang bisa jawab, ada berapa suku di dalam cerita pawai budaya tadi? Ada banyak sukunya tadi, 3, Bu. Bu. Baik. Pinter and Surya. Oke, makasih anak-anak. Nah, sekarang kita belajar diskusi ya. Ibu bakalan bagi 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Rafael Dio, ada Silva, sama ada Aida. Dan kelompok kedua itu ada Mufti, Azi, sama Ensur. Ibu kasih waktu 3 menit. Tugasnya itu yang kelompok pertama itu menyebutkan alat musik daerah asal sama cara memainkan alat musiknya. Sedangkan kelompok 2 itu tugasnya menyebutkan nama daerah dan ciri khas dari daerah tersebut. Oke, kelompok 1 udah? Udah, Bu. Oke, Dio coba jelasin Dio. Yang pertama ada alat musik suling, Bu.
berasal Ya. dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup, Bu. Yang Ya. kedua adalah musik tifa, berasal dari Maluku dan Papua. Cara memainkannya dengan dipukul, Bu. Ya, pinter Dio ya. Baik, untuk kelompok 2, udah? Mufti bisa menjawab mewakili teman-temannya atau yang lain? Ntar Bu, saya nomor berapa Bu? Kelompok 2 Mufti. Baik Bu, saya akan menyebutkan alat musik dari daerah saya Bu. Namanya itu ada Kelompok 2 Mufti itu menyebutkan daerah dan ciri khas dari daerah maaf ya Bu, maaf Bu. Nah, daerah saya ciri khasnya apa Bu? Daerah saya itu dulu ada kerajaan Bu, makanya ciri khasnya orang-orang di situ katanya soleh-soleh Bu, soalnya di situ ada kerajaan adat agama dulu Bu. Iya, ada yang lain yang bisa menyebutkan daerahnya dan ciri khasnya? Maaf Bu, tadi suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar Mufti. Udah, itu aja. Oke. Kasih anak-anak. Sekarang kesimpulan nih, ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Nggak ada Bu, coba Ibu aja Bu. Oke, Ibu jelasin ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan berbeda-beda. Jadi, di Indonesia itu sangat beragam suku bangsanya ya, anak-anak. Kita bisa belajar dari berbagai suku bangsa Indonesia. Tidak hanya dari teman kita kayak sukunya berbeda, kita bisa belajar dari dia, tapi kita bisa mengetahui keberagaman kebudayaan Indonesia juga dari Google, dari video pembelajaran yang Ibu perlihatkan tadi. Sudah, apakah ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti Bu. Sudah, Bu. Oke, udah mengerti semua ya. Kayaknya jam Ya, kita Bu. udah habis nih. Boleh ketua kelas untuk menutup kelasnya? Baik Bu, karena penjelasan dari Ibu sudah sangat lengkap, maka kami sudah mengerti. Marilah teman-teman kita bersiap untuk pulang dengan ucap salam kepada Ibu dan bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Untuk anak-anak. salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu mau nanya nih, untuk pelajaran kita hari ini, menurut anak-anak Ibu bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Terus Mufti? Sangat menyenangkan Bu. Asik banget, Bu. Udah ibunya baik, cantik, pintar lagi. Aduh, bisa sekali lah anak Ibu ini ya. Oke, makasih anak-anak. Sama-sama, Bu.